Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you all today? I hope all of you are fine. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sekarang kita akan belajar lagi pelajaran bahasa Inggris. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Nah, kalau sekarang kita akan belajar chapter 4 dengan judul This is my word. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar we will learn how to state thing, animal, and public places around us. Jadi, kita akan belajar cara mengucapkan atau cara menyebutkan benda-benda, nama hewan atau binatang, and public places, tempat umum yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang mari kita perhatikan kata-kata yang ada di sini. Ibu akan bacakan satu persatu. Nanti setelah Ibu bacakan, kalian ikuti. Oke? Oke, student, please repeat after me. Globe, a globe, a globe, a globe. Kemudian ada a clock, a clock, a clock. Nah, kalau a globe itu artinya sebuah globe. Nah, kalau a clock itu artinya jam. Kemudian ada a picture, a picture, a picture. Kalau a picture itu artinya sebuah gambar. Kemudian ada an air conditioner, an air conditioner, an air conditioner. Artinya sebuah pendingin ruangan. Selanjutnya ada a cupboard, a cupboard, a cupboard. Nah, kalau a cupboard ini artinya sebuah lemari, cupboard. Kemudian ada a board, a board, a board. Itu artinya sebuah papan tulis. Misalnya papan tulisnya putih, whiteboard. Kalau yang pakai spidol itu namanya whiteboard, papan tulis. Kemudian ada juga yang namanya blackboard. Kalau itu papan tulisnya yang memakai kapur tulis tuh, bukan yang pakai spidol. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini ada a door, a door, a door. Nah, a door itu artinya sebuah pintu. Nah, di sampingnya ada a window, a window, a window. Nah, kalau window itu artinya jendela. Window, jendela. Selanjutnya ada a book, a book, a book. Nah, kalau a book itu sebuah buku. Kemudian ada a desk, a desk, a desk. Artinya sebuah meja. Kemudian ada a chair, a chair, a chair. Itu sebuah kursi. Kemudian ada juga a table, a table, a table. Itu artinya sebuah meja. Nah, itu dia nama-nama benda yang ada di ruangan kelas. Lanjut. Nah, ini dia Ibu sediakan nama-nama benda yang ada di ruangan kelas beserta artinya. Nanti kalian catat di buku catatan kosakata ini ya. Nah, tadi kan udah Ibu sebutkan globe, itu artinya globe. Globe itu papan ini bola dunia. Untuk belajar peta dunia kayak gitu ya. Clock, jam dinding, picture, gambar, air conditioner, pendingin ruangan, atau yang kita kenal dengan istilah AC, singkatannya ya. Kalau AC itu singkatannya. Jadi dari AC itu air conditioner. Kemudian ada window, tadi itu window, jendela. Kemudian ada door, pintu. Kemudian ada board, itu papan tulis board.
Kemudian ada cupboard. Kalau cupboard itu lemari. Kemudian ada book, buku, table, meja, chair, kursi. Nah, sebenarnya banyak sekali kosakata nama-nama benda yang ada di kelas. Nah, kalian nanti tinggal tambahin, misalnya di kelas kalian ada pensil, ada pulpen, kalian lanjut catat di buku catatan. Misalnya ada penggaris. Penggaris itu bahasa Inggrisnya ruler. Nah, kalian tambahin di buku catatan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kalian perhatikan kembali nama-nama benda yang ada di ruangan kelas ini. Kalian menemukan perbedaannya atau tidak? Nah, ya, benar. Di sini ada perbedaan penggunaan kata dan en. Jadi, ada yang menggunakan kata saja, kemudian ada yang menggunakan kata en. Nah, kalian tahu nggak ini apa namanya kalau dalam bahasa Inggris? Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada yang namanya article. Jadi, dan en itu namanya article. Nah, artikel itu maksudnya penyebut nama benda dalam bahasa Inggris. Artikel itu ada dan en. Ada juga the, tapi yang sekarang akan kita bahas cukup 2 terlebih dulu, yaitu dan en. Nah, kalau itu digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali oleh bunyi konsonan. Kalau en digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali oleh bunyi vokal. Nah, kalau vokal yang sebagaimana kita tahu huruf vokal itu A, I, U, E, O. Jadi kalau selain bunyi huruf vokal itu menggunakan karena bunyinya konsonan. Nah, sekarang mari kita lihat, mari kita simak contohnya. Di sini ada a book. Ada a book. Kemudian ada a ruler. Kemudian ada a pen. Book, ruler, pen memakai artikel karena kata bendanya diawali dengan huruf konsonan. Misalnya yang ini a pen. Nah, pen ini diawali dengan huruf konsonan P, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya contoh dari artikel an. Nah, di sini contohnya an umbrella, an idea, an apple. Nah, dari ketiga ini memakai kata bendanya diawali dengan bunyi vokal. Misalnya an umbrella. Bunyinya bunyi vokal, an umbrella, umbrella. Jadi seperti huruf A, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada an apple, an idea. Nah, kan ini diawali dengan huruf vokal. Nah, selanjutnya kalian harus perhatikan nih catatannya. Kalian perhatikan kalau penggunaan artikel itu tidak dilihat dari penulisannya saja, tetapi dari cara pengucapannya juga. Misalnya nih, untuk lebih pahamnya, kita simak contoh yang ada di bawah ini. Di sini ada hour. Cara penulisannya diawali dengan huruf konsonan, tetapi cara membacanya diawali dengan huruf vokal. Maka cara membacanya diawali dengan huruf vokal. Nah, oleh karena itu kita memakainya artikel an. Karena diawali dengan bunyi vokal. Nah, kemudian selanjutnya di bawahnya ada university. Nah, kalau kita lihat
kita perhatikan dari penulisannya ini diawali dengan huruf vokal U. University. Tetapi cara pembacaannya itu diawali dengan huruf konsonan. Nah, berarti karena bunyinya bunyi konsonan, maka kita menggunakannya artikel e. Jadi, Ibu tegaskan sekali lagi. Penggunaan artikel itu kita harus memperhatikan dari bunyi pengucapannya. Kalau vokal itu menggunakan n, seperti contoh ini. Kalau bunyi pengucapannya itu bunyi konsonan, maka kita menggunakan n. Maksud Ibu menggunakan e. Seperti itu. Nah, itu dia penjelasan tentang nama benda yang ada di kelas, yang ada di ruangan kelas, kemudian tentang penggunaan artikel e dan n. Jadi, kalian silahkan dicatat kosakatanya, kemudian ini catatan tentang penggunaan e dan n-nya. Seperti itu. Ibu cukupkan untuk penjelasan materi ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, anak-anak.